Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas gelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya iki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi, mereka dia muni Karmen nggak pantas ya, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini, Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama ora klene. Nanti ulama klene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Sakniki boten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng. Sama ndak ceritane Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan nanti bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Kok jenenge Mas Diu jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang Presiden Lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abang ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Mulane kalau mak nadir, mulane kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng gak milok ini loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur artinya Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit mata matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang.
Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kau putih. Pak malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tersebut nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yantifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya panjen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa tradisi peristiwa gede ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi dah mulai sungi kakuati. Nah, banjir tidak ngalor ya seret ngalor, tidak gitu ya seret. Karena di bentuk kalau rakaruan, koyok bentuk sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulis. Bersama nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Pada wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen lho napa Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasai bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tinggal mutakablah, Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahdir fis sama wa ana wahdir fil ardi. Jadi dengan jago wae repot kok. Dengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan.
Wong nek belo tapi kadang ra paham. Repot. Pokoknya dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah apa foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau sekete. Foto-foto matur nuwun ndak matur nuwun nggih oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Mulane sak dulkote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pangeran si dhewe. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti nerong khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kok ora ana apa-apa. Ini jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Wong tegane kitab tata tahu terang aku ya tidak bisa melu dijak maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa ya engkau? Wonten kowe wali tenan jenengan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge foto. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jadene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gua lu apa lagi karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu neraka, mergo ben sukses. Kepengin swarga mergo ben ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukses jalan mulai sekarang. Nek kowe di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari sukses ya mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Ben kesuwen, karo sing aran hikam napa? Bismillah asraqa laka nurul basira la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah, cara bahasa tak tahu ke makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo pati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo, dadi yo rugi. Paham ya? Lho tak kok iki kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan niku cek enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Neraka masalah
Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh tadi kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbak ngono ora tau paham. Pahame mulai sesat mereka. Sing ngeklaim takau adalah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam klub itu. Dan zaman ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ora mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup, mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Sitok garane ninggal anak bojo, sitok garane wong bidane swarga. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bujune nek wongso. Nak wong ditetir nopo metu gori bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suge? Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ra ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaktulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Sayyid Hamzah dibunuh waktu pol swarga. Waktu masuk Islam perang mati saya tol apa? Swarga ketemu nih swarga. Nah swarga itu anu jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan.
Mana bahasa ada manusia berpengiran dosa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillah napa amma sa istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Ada pengiran juga boten. Jasad itu gak penting, sementing ruhe ketika Mustafa mati ya dipenting jasad ruhe mau pindah ngoten. Roh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Robi urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruhe saiki jane ruhe ning jasad ruhe. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing mulanya pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa acara pangeran yang mindah masal ning swarga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada sisa-sisa kesuwen rombong. Lepas ini betul gue tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan? Ini kau kulon biasanya arolas mulut ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Itulah nyata gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai pergangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya ada baik. Jarang nak berlebihan ya ada. Kali-kali ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampe seneng Nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerebana untuk ngalor gitu jam 12. Piye cara Quran nak bunyi yo tak kulupi bunyi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran lo boten cocok. Kan kula ketika mengajar boten ada kalau sudah mengajar begini. Kula terkenal ra gelem pidato mulut gitu. Usume kiai basa kan mulut. Coba kayak tam. Gus kula suwun pengajian jenenge. Ya ora tau ngaji sini. Yen ajinan Rino lah, Rino wae wong kerja. Angel lho. Pengajian bunyi ngrameni Rino dhisik wong Islam nganggur gitu. Ya ngoten sore. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup waktu nak berangkat. Ya angel. Gue jauh lagi ya, nak tinggi bakat ngono terus noa, dan bakatnya ngono rezeki ngono. Nah ada rezeki yo kok ngene iki kok kotok ngene iki. Saya juga dulu kata-kata repot. Yang sebetulnya nazuman yang disebut Makhir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, ya kalau nyontokkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar, pakai nopo bisa, pakai nopo bisa. Misalnya begini, Ba'amat ba'at hunna sorofi nabiyihimi wahkum bima siktamat kansihi wahkasi. Fa'inahum samsu fadlulhum kawakibuah. Ga'mat da'at sunnasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, Ga'mat da'at sunnasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Itu repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi Nah, Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah, ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan.
Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Arif. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wafat wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam itu bingung, terkait tanggal itu bingung. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin, ndak tenan Yesus dilahir dua kira 22 Desember. Ya itu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa foto-foto mesti bahasa ini gak wajib bahasa nasional, mungkin ini hindari. Sebenarnya itu yang katanya, ya repot. Apa kalender yang katanya repot? Nah dia ini khawatir. Menurut kita khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Kelahir. Nah kalau dari Islam mesti tadi percaya. Masa harus kata aja.